Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas kembali saham-saham yang menurut analisis saya pribadi itu cukup menarik dan perlu dipantau teman-teman untuk kedepannya. Dan sekarang saya akan mencoba membahas salah satu emiten yang menurut saya cukup menarik, yaitu Bank Maybank Indonesia atau BNII. Kenapa saya katakan cukup menarik? Seperti biasa, saya lihat pergerakan emiten ini dari awal sampai akhir pada saat dia IPO sampai dengan sekarang itu harganya sebenarnya masih terlihat di situ-situ saja teman-teman investor. Artinya harganya masih berada di titik konsolidasinya. Lebih sering di range harga 200 sampai dengan 400 kalau kita lihat secara grafik. Nah, sekarang posisi pada saat saya membuat video ini harganya berada di 240. Nah, itu menandakan memang harganya belum kemana-mana, teman-teman. Nah, seperti apa? Saya akan mencoba langsung dari pembahasan yang pertama, yaitu dari fundamental. Untuk saham BNI ini, sampai dengan kuartal ketiga, dia sudah mengeluarkan laporan keuangannya. Nah, di situ dia sudah mencatatkan laba bersih sebesar 1,246 triliun. Sebenarnya 1,246 triliun ini memang masih terlihat menurun dari periode sebelumnya yang mencapai 1,4 triliun. Tapi perlu kita ketahui ini baru di kuartal ketiga. Nanti kita akan melihat secara final di kuartal terakhirnya, kuartal keempat, dan juga laporan keuangannya secara annual. Nah, 1,246 triliun ini dari mana saja? Saya akan mencoba membuka dari laporan keuangannya di kuartal ketiga, dari laporan laba ruginya. Di sini terlihat ada beberapa pos tertentu yang mempengaruhi laba bersih tadi. Yang pertama tentunya dari pendapatan. Nah, karena ini emiten perbankan, di sini ada terdapat pendapatan dan beban bunga dan syariahnya. Berarti anak usaha syariahnya juga terkonsol di laporan keuangan ini. Nah, kita lihat dari sisi pendapatan sebenarnya cukup menarik, karena dari tahun sebelumnya, di kuartal yang sama, di kuartal ketiga juga, dari pendapatannya sudah meningkat cukup signifikan, teman-teman, kurang lebih 1 triliun. Dari 7,6 triliun meningkat menjadi 8,7 triliun, teman-teman. Nah, kemudian dari beban bunganya juga di sini meningkat dari 2,466 menjadi 3,349 triliun. Tetapi overall dari pendapatan bunga dan syariah yang neto, dia memang meningkat 5,161 triliun menjadi 5,408 triliun. Jadi sebenarnya pendapatan bunga dan syariah secara bersihnya itu meningkat, tapi memang tidak terlalu signifikan dari periode tahun 2022 di kuartal yang sama. Untuk beban operasionalnya ini tidak terlalu banyak perubahan ya dari periode sebelumnya. Karena di sini 4,9 dari periode sebelumnya menjadi 5,2. Memang terlihat meningkat, tapi untuk perbedaannya tidak terlalu signifikan menurut saya. Nah, sehingga pada akhirnya laba periode berjalan yang diatribusikan kepada entitas induknya itu mencapai 1,246. Sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dari periode sebelumnya, tapi terlihat dari sisi pendapatan atau core bisnis dari emiten ini, dari pendapatan dan juga dari unit syariahnya, terlihat meningkat cukup signifikan. Walaupun memang begitu dia dikurangi dengan beban-beban, tidak terlalu terlihat perbedaannya dari periode sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, yang jelas dari sisi core-nya, yaitu pendapatan bunga dan syariahnya sebenarnya sudah cukup meningkat signifikan. Nah, kita coba lanjut dari poin fundamental lainnya. Dari sisi ekuitas, di sini terlihat untuk ekuitasnya sendiri meningkat dari 29 triliun di periode 2022 annual. Di sini di kuartal ketiga 2023 dia sudah mencapai 29,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,65 dari periode sebelumnya. Nah, untuk emiten ini secara rata-rata dari tahun 2018 saya ambil datanya, untuk kenaikan ekuitasnya itu mencapai 4% setiap tahunnya. Jadi saya rasa untuk peningkatan ekuitas tahun 2023 ini masih bisa meningkat sampai dengan kuartal keempat. Itu cukup bagus. Nah, kemudian dari sisi EPS, earning per share-nya, kalau kita lihat di sini di setahun kan, dengan kondisi laba yang dicatatkan tadi sebesar 1,246 triliun, dia sudah memiliki EPS sebesar 22. Ini sudah sama dengan periode tahun sebelumnya di tahun 2021. Artinya dengan catatan, secara annual nanti dia sudah mencapai laba sampai dengan 1,666 triliun. Mirip dengan tahun 2021.
Nah, tapi bisa saja terjadi peningkatan lebih. Nanti kita akan lihat bersama-sama di kuartal keempat. Yang jelas, kalau dia disetahunkan, dia sudah sama persis dengan laba tahun 2021, sehingga peningkatannya mungkin juga akan menyerupai laba di tahun 2021. Nah, menurut saya EPS ini sudah menandakan peningkatan performa karena semenjak pandemi memang dihajar turun sampai dengan 17, tetapi di tahun 2021 dan 2022 ada peningkatan penurunan, dan di tahun 2023 kembali lagi ke 22 yang pernah diraihnya di tahun 2021. Jadi menurut saya ini sudah mengalami yang namanya peningkatan secara bertahap, teman-teman. Nah, kemudian dari saham beredarnya dari tahun 2018 tetap sama di angka 76 miliar lembar. Dan kemudian dari sisi utang, di sini terlihat ada penambahan, tapi karena ini merupakan emiten perbankan yang juga komposisi utangnya terdiri dari dana dari pihak ketiga, yaitu tabungan dan juga deposito dari masyarakat. Nah, kemudian untuk penambahan kasnya di sini terlihat menurun sebesar 338 miliar. Dan posisi kas pada akhir periode kuartal ketiga ini mencapai 15 triliun. Ini merupakan hal yang menurut saya cukup bagus karena memiliki kas yang cukup besar. Walaupun memang secara laba bersih tadi mungkin tidak terlalu besar kontribusinya terhadap penambahan kas. Kemudian dari sisi ROE, di sini ROE-nya dicatatkan sebesar 5,63. Angka ini sudah lebih tinggi dari periode tahun 2022, tapi memang perlu kita lihat, teman-teman, untuk ROE-nya ini masih berada di titik maksimalnya di tahun 2018. Di mana emiten ini mencatatkan laba bersih sebesar 2,1 triliun. Nah, menurut saya memang karena efek pandemi, jadi dari tahun 2020, emiten ini dihajar turun dari sisi labanya juga. Tetapi kita lihat di sini, secara 4 tahun terakhir, dari tahun 2020 sebenarnya sudah mengalami peningkatan, teman-teman. Dan saya yakin, apabila kita lihat sampai periode-periode selanjutnya, angka 5,63 ini kemungkinan besar akan tercapai kembali di angka 7 ataupun 8 yang terjadi di tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, atas dasar laporan keuangan tadi, ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, pada saat saya membuat video ini, harganya tadi berada di angka 240 per lembar saham. Nah, langsung saya ubah di sini, sehingga didapat nilai PBV emiten ini dengan harga sekarang itu masih dihargai kurang lebih setengah dari harga bukunya, yaitu setengah dari 29 triliun, teman-teman. Itu menurut saya termasuk yang undervalue. Dan kemudian dari sisi per emiten ini dihargai 11, memang sudah lebih tinggi dari per 10 yang menurut saya wajar. Tapi kita lihat dari performa laba bersihnya tadi sudah mulai menunjukkan perbaikan ataupun peningkatan performa. Jadi untuk per saya rasa bisa dikecualikan sementara. Nah, dari sini harga fundamental yang bisa didapat yaitu untuk PBV1 berada di angka 387, untuk PER-nya itu di angka 218. Saya kombinasikan seperti biasa, seharusnya harga fundamental sesuai dengan laporan keuangan kuartal ketiga itu berada di angka 302. Dan dari harga 240 ada potensi sebesar kurang lebih 26% menuju ke sana. Di mana memang nilai MOS-nya berada di angka 20, yang menurut saya MOS yang cukup bagus itu di angka 30%. Tapi tidak apa-apa, ini mungkin saja memang terjadi penurunan, tapi itu adalah peluang yang menurut saya. Kemudian dari sisi analisis lanjutan, dari harga fundamental historis, di sini sebenarnya dihargai kurang lebih sama dengan harga fundamentalnya, yaitu di harga 300-an. Dan nilai MOS ataupun gain-nya juga kurang lebih sama di angka 26 ataupun 30%. Nah, kemudian secara sekilas dari sisi ekuitas, saya suka dengan ekuitas atau peningkatan ekuitas dari emiten ini, dia cukup bagus dari tahun ke tahun. Dari sisi utang, di sini memang sudah terlihat meningkat. Ya, untuk utang ini include dengan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya. Di sini saya melihat sudah terjadi pembalikan arah, yang artinya dari sisi dana pihak ketiga juga sudah mulai meningkat. Bagus. Dan kemudian dari laba bersih memang terlihat menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022. Tapi nanti kita buktikan saja di tahun 2023 kuartal terakhir apakah dia bisa setidaknya
melampaui laba tahun 2022. Itu sudah cukup bagus menurut saya. Nah, baik dari sisi fundamental, saya akan mencoba sedikit mereview untuk emiten ini. Memang seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya masih berada di titik konsolidasinya dari awal emiten ini melantai di bursa efek. Di sini kita melihat dari tahun 2015, mungkin grafik yang tersedia ini sampai dengan tahun 2018, dan dari tahun 2015 kita lihat sebenarnya terkonsolidasi harganya di angka 200 atau range 200 ke 300 teman-teman, dan saya rasa berada di situ saja. Memang pernah menuju ke harga 400 di tahun 2016 dan juga di tahun 2021. Kemudian di tahun 2021 akhir periode juga pernah menuju ke 400. Nah, saya rasa potensi ke sana juga cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat di sini, kemungkinan besar ke angka 200 juga ada peluang, teman-teman. Nah, kalau memang emiten ini menuju angka 200, saya rasa ini merupakan peluang yang cukup bagus untuk membeli kembali emiten ini. Karena tadi masih didukung dengan fundamental ataupun harga saham. Nah, maksud saya harga performance dari laba bersihnya. Nah, dari sisi weekly juga di sini saya rasa sepertinya akan terjadi double bottom, teman-teman. Karena di sini dia pernah menuju angka 200-an dan menuju angka 200 lagi. Setelah dia tidak mampu menembus resisten 300, dia kembali menguji supportnya di angka 200-an. Dan saya rasa karena candle mingguan di sini seperti candle bullish, karena adanya pembalikan harga ataupun area buy di sini, saya yakin nanti ke depannya kalau memang double bottom ini terkonfirmasi, ini akan menuju kembali ke harga 300. Dan kalau memang double bottomnya dihitung dari tahun 2022, kemungkinan ini akan double bottom menuju angka 350 untuk target harganya, ataupun bahkan 400 seperti yang pernah terjadi di tahun 2021. Jadi secara teknikal saya rasa ini cukup bagus, teman-teman. Dari sisi sentimen ataupun news di sini terlihat memang tidak lain dan tidak bukan adalah kenaikan labanya. Di sini menurut CNBC meningkat sebesar 43,43%. Itu cukup bagus, memang terbukti tadi dari sisi fundamental. Nah, walaupun di sini memang ada berita yang menyatakan fundamental tak menarik, tapi ini adalah news di kuartal pertama 2023. Dan emiten ini bisa membuktikan sampai dengan kuartal ketiga, dia sudah mengalami yang namanya peningkatan performa. Nah, kemudian saya melihat di sini ada peluang bahwasanya emiten ini akan mengakuisisi target pasar yang dulunya merupakan pasar dari bank asing. Nah, di sini saya membaca untuk bank asing telah mulai menjual lini bisnis konsumer mereka di Indonesia. Nah, ini saya rasa menjadi target dari bank ini, yang artinya terjadi perubahan ataupun substitusi dari bank yang akan menggantikan bank-bank asing yang sudah menjual lini bisnis konsumer mereka di Indonesia. Ini merupakan peluang yang cukup bagus untuk emiten ini bisa menambah tabungan ataupun dana dari pihak ketiga masuk ke emiten ini. Nah, saya rasa itu adalah pembahasan mengenai emiten BNI. Walaupun memang dari sisi MOS maupun potensi gainnya itu hanya berada di kisaran 25%, tapi yakinlah kalau memang kita bisa rutin melakukan hal seperti ini, kemungkinan besar ke depannya kita akan mendapatkan potensi gain yang lebih lagi, teman-teman. Memang ada beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan juga untuk teman-teman investor. Mungkin ini bisa menjadi watchlist saja, mungkin bisa menjadi target baru kalau memang emiten ini cukup menjanjikan di depan teman-teman investor. Semuanya balik kembali ke keputusan masing-masing. Tetaplah menggunakan money management yang bagus, teman-teman. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten ini. Boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.